Halo, salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Rafa Kirana Anindita dari Prodi D3 jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai tes treadmill. Apa itu tes treadmill, fungsinya apa saja indikasi serta kontraindikasinya, dan bagaimana cara melakukannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tes treadmill. Jadi, apa sih itu treadmill? Tes treadmill adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kemampuan jantung dengan pemberian beban atau aktivitas fisik sesuai dengan kondisi pasien. Tes ini juga disebut sebagai exercise stress test dan dapat dilakukan dengan media selain treadmill, misalnya dengan sepeda statis khusus medis. Pelaksanaan tes treadmill ditangani oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, kenapa kita harus melakukan tes treadmill? Jadi, tes treadmill ini juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya mengidentifikasi penyebab nyeri dada atau gejala lain yang berkaitan dengan penyakit jantung, mendiagnosis kemungkinan adanya penyakit jantung koroner, membantu merencanakan olahraga yang aman bagi pasien dengan resiko penyakit jantung, memeriksa efektivitas pengobatan penyakit jantung yang sedang atau baru saja dijalani, memeriksa irama detak jantung, serta memastikan resiko penyakit jantung. Nah, di sini juga ada indikasi dari tes treadmill. Yang pertama yaitu gejala yang mengarah pada iskemia miokardium, terutama nyeri dada. Yang kedua, pasien dengan riwayat sindrom koroner akut baru-baru ini yang tidak diobati dengan angiografi koroner. Yang ketiga, pasien yang sudah didiagnosis dengan penyakit jantung koroner dan mengalami perburukan gejala. Yang keempat, riwayat revaskularisasi sebelumnya atau coronary artery bypass grafting dalam 5 tahun atau percutaneous coronary intervention dalam 2 tahun. Yang kelima, kelainan katup jantung. Yang keenam, mengevaluasi kompetensi kronotropik pada aritmia. Dan yang terakhir, pasien yang baru didiagnosis gagal jantung atau kardiomiopati. Tes treadmill juga mempunyai beberapa kontraindikasi. Yang pertama ada kontraindikasi absolut, yaitu riwayat infark miokard dalam 2-5 hari sebelumnya, angina pectoris tidak stabil yang sedang dialami saat ini, aritmia tidak terkontrol atau dengan gangguan hemodinamik, endokarditis akut, stenosis aorta simptomatis, gagal jantung dekompensata, diseksi aorta sakut, dan disabilitas fisik. Kemudian ada kontraindikasi relatif, yaitu stenosis arteri koroner kiri, riwayat stroke, gangguan jiwa, tekanan darah lebih dari 200 mmHg, riwayat penyakit sistemik sebelumnya seperti anemia, ketidakseimbangan elektrolit, dan hipertiroid, serta hambatan dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, sebelum menjalankan tes treadmill, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pasien. Yang pertama yaitu menginformasikan riwayat kesehatan kepada petugas medis, beritahu obat-obatan yang biasa dikonsumsi, kemudian gunakan pakaian yang nyaman untuk berolahraga, seperti atasan yang longgar, celana jogging, sepatu lari, dan lainnya. Kemudian jangan lupa juga membawa handuk, jangan mengoleskan minyak, bedak, atau lotion apapun ke kulit saat tes dilaksanakan. Tidak mengkonsumsi makanan berat sebelum tes, sebaiknya isi perut dengan makanan yang ringan. Jangan merokok dan minum alkohol minimal 3 jam sebelum tes dimulai. Jika mengidap diabetes, dokter akan memantau kadar glukosa darah sebelum tes dan saat tes berlangsung. Persiapan alatnya sebelum tes treadmill dimulai yaitu yang pertama ada ruang periksa khusus.
Ruang periksa khusus ini umumnya dilaksanakan di rumah sakit ataupun laboratorium pemeriksaan. Tes ini biasanya membutuhkan waktu 45-60 menit sampai selesai dengan langkah prosedur di slide berikutnya. Yang kedua ada elektroda, yang ketiga ada mesin EKG, yang keempat ada monitor tanda vital, yang kelima ada treadmill. Nah, bagaimana sih prosedur tes treadmill? Yang pertama, petugas medis akan memasang beberapa elektroda di lengan, kaki, dan dada Anda. Yang kedua, elektroda tersebut akan disambungkan dengan kabel ke mesin EKG. Yang ketiga, pasien akan diminta berjalan pelan di atas treadmill. Yang keempat, setiap 3 menit, kecepatan, kemiringan, dan hambatan treadmill akan ditingkatkan ke tingkat maksimal hingga mencapai waktu 15 menit. Yang kelima, pasien akan diminta terus berjalan hingga detak jantung mencapai target yang ditetapkan, yakni 85% detak jantung maksimum yang diprediksi sesuai usia pasien. Yang keenam, tes mungkin akan dihentikan lebih cepat jika mengalami gejala seperti nyeri dada, sesak napas, pusing, atau kelelahan. Yang ketujuh, tes juga dapat dihentikan jika EKG menunjukkan irama jantung yang tidak normal, otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen, terlalu lelah, atau nyeri kaki. Yang kedelapan, setelah mesin treadmill dihentikan, pasien diminta berdiri diam selama beberapa detik dan berbaring beberapa saat dengan monitor terpasang. Dan yang terakhir, setelah tes, pasien akan dipantau sampai detak jantung kembali normal. Nah, di sini juga beberapa link referensi dari materi terkait. Dan sudah selesai sedikit materi tentang tes treadmill. Semoga materi yang telah saya paparkan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.